Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua B, yaitu jelaskan faktor penentu keberhasilan percobaan pada kedua jenis percobaan, di mana tadi ada titrasi asam basa dan juga alkalimetri. Nah, sudah dijelaskan bahwa alkalimetri ini merupakan spesifik dari titrasi asam basa yang khusus dalam menetapkan kadar asam. Dan untuk kedua metode tersebut, itu terjadi reaksi netralisasi asam basa. Dan untuk faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, yang pertama itu ada konsentrasi analit dan juga titratnya. Jadi, makin besar konsentrasinya, maka perubahan pH dalam daerah titik ekivalen makin besar pula. Terus selanjutnya yaitu adalah kekuatan asam lemah khusus pada alkalimetri dan asam lemah atau basa lemah pada titrasi asam basa. Nah, jadi kesempurnaan reaksi pada asam atau basa lemah dengan basa atau asam kuat itu ditentukan oleh harga tetapan asam ataupun harga tetapan basa analitnya. Nah, jadi makin besar harga tetapan asam ataupun tetapan basanya, maka reaksi makin besar daerah perubahan pH pada titik ekivalen, sehingga makin menentukan indikator yang sesuai. Nah, selain itu juga dari pemilihan indikatornya. Jadi, indikator yang digunakan itu perubahan pada pH-nya harus berada pada daerah titik ekivalen, pada daerah pH titik ekivalen, seperti itu. Di mana itu dalam rentang pH tertentu akan terjadi perubahan warna. Nah, biasanya pada proses titrasi, jika telah mencapai titik akhir titrasi, indikator yang diteteskan pada analit tersebut akan menunjukkan tanda terjadi perubahan warna yang telah menandakan bahwa telah mencapai titik akhir titrasi. Terus selanjutnya yaitu ada kekuatan asam basa, indikatornya harus lebih lemah dari kekuatan asam dan basa. Selain itu, perbedaan warna indikator itu berkaitan dengan disosiasi asam basanya. Terus juga faktor yang mempengaruhi lagi tentang keberhasilannya yaitu dari alat dan bahannya sendiri. Misalnya titran. Nah, kan titran ini konsentrasinya sudah harus diketahui dan biasanya untuk mendapatkan konsentrasi yang akurat atau pasti, titran ini harus dilakukan standarisasi larutan baku seperti itu. Terus juga dari alatnya seperti buret. Jadi buret ini dalam penggunaannya harus tepat karena fungsi buret ini digunakan untuk menjaga cairan agar bisa menetes secara presisi. Sekian, terima kasih.